Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap manusia di atas bumi ini, di atas dunia ini, di atas alam ini akan binasa. Melalui ayat ini kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap yang mempunyai roh ataupun yang tidak mempunyai roh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama memberikan sebuah pandangan menyangkut dengan kematian ini merupakan sesuatu yang wajib diiktikad oleh setiap manusia, terkhususnya bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Selain daripada ayat, banyak juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kematian ini. Namun apa yang dimaksud dengan mati? Mati menurut Syekh Khurdi, beliau mendefinisikan mati yaitu wal mautu huwa inqita'u ta'alluqil ruhi bil badani ala nahwi alladhi kana fid dunya. Mati menurut pandangan beliau adalah terputusnya ta'alluq ikatan roh dengan badan. Maka di ketika roh tidak tersambung lagi dengan badan, maka jasad akan terbujur kaku, maka itu dinamakan dengan mati. Dan mati pula merupakan satu sebab bagi kita untuk berpindah alam. Sebagaimana dulunya di dalam rahim Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Sehingga setelah prosesnya Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia. Begitu juga mati, itu merupakan sebab untuk kita berpindah alam. Daripada alam dunia ini menuju alam kubur. Maka oleh Imam Khatib Asy-Syarbaini dalam tafsirnya menerangkan wal mautu sababun lil naqli ila daril jazai wath thawabi. Mati itu merupakan sebab untuk berpindah tempat kepada negeri jaza, yakni pembalasan, dan juga negeri pahala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal kematian ini akan terjadi bagi setiap manusia yang mempunyai ruh. Maka dia akan berpindah daripada satu hal ke hal yang lain, dan dia berpindah daripada satu negeri ke negeri yang lain. Oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan manusia ini ruhnya di alam ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan ruh manusia ke dalam rahim. Kemudian dari rahim berpindah lagi kepada alam dunia.
kemudian daripada alam dunia berpindah lagi kepada alam kubur. Maka oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah berkhutbah, dan riwayat ini disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan as-Sahabil Jalil, dan juga oleh perawi-perawi yang lain. Beliau menuturkan begini, innama khuliqtum lil abadi walakinnakum tantaqiluna minad dari ila darin. Hanya saja diciptakan akan kamu untuk keabadian, akan tetapi engkau berpindah-pindah daripada satu negeri kepada negeri yang lain. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Beliau merupakan seorang yang cendekiawan dan bahkan dikagumi di dalam dunia Islam. Kita dapat memetik sebuah tangkapan bahwa manusia ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dikekalkan. Fana itu cuma terjadi di dunia saja. Fana hanya nisbah sebuah perkataan kepada seseorang yang tidak ada lagi di dunia ini. Maka setelah itu, padahal manusia ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikekalkan. Sebahagian mereka akan mendapatkan nikmat, alhamdulillah, dan sebahagian mereka akan mendapatkan azab, na'udzubillah. Karena neraka dan syurga akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga dan neraka ini penghuninya adalah manusia dan para malaikat. Juga neraka penghuninya adalah manusia dan para malaikat yang mengazab di sana. Maka di sini dapat kita pahami bahwa manusia ini adalah makhluk, ya, termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita berpindah kepada alam, maka di sana kita akan menerima ganjaran-ganjaran ataupun pahala-pahala yang usaha kita di dunia ini. Di sanalah kita nantinya akan melihat apakah baik dan buruknya, ikhlas atau tidaknya. Dan juga di alam kubur kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang beriman itu yakin bahwa di alam kubur, ketika malaikat menanyakan kepada manusia, maka mustahil manusia itu tidak diberi akal dan hawas-hawas yang 5 agar mereka bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh para malaikat. Pembagian ini sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu dari A sampai Z. Maka di sini untuk mengetahui bahwa kita ini manusia adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkan sebagaimana surga, neraka, arsy dan beberapa makhluk yang lain yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit perbedaan antara kekalnya arsy, dikekalnya surga, dikekalnya neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekalnya manusia itu melalui adanya fana. Maka demikianlah sedikit cuplikan tentang kematian ini. Sedikit lagi bahwa mati ini merupakan sesuatu yang jaiz pada akal. Maka bukan hal mustahil, bukan pula hal yang wajib pada akal, tapi perkara yang jaiz. Namun mengiktikadkan mati itu merupakan kewajiban. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan, penambah ilmu pengetahuan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab.